Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah dalam minggu kedua di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya sukacita Tuhan terus memenuhi kehidupan kita sehingga kita mau bersukacita lewat pujian yang kita akan naikkan pagi hari ini. Kita mau katakan Dia mati, Dia bangkit bagi kita dan memberikan kemurahan dan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang ada di rumah, berikan hati kita sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dengan siapkan hidup kita untuk terima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Kita mau katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatanku,
siap untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berikan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah tekun melaksanakan misi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, saya akan bacakan bagi saudara semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya, semua manusia pasti binasa jika Allah tidak turun tangan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu patut kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang luar biasa itu kita semua sudah diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai orang percaya, kita sudah mendapat jaminan keselamatan dan hidup yang kekal dari Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya itu? Kita melakukannya atas dasar kasih yang begitu besar. Jadi dasarnya adalah kasih Allah yang begitu besar. Yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Allah menyelamatkan manusia berdosa bukan karena manusia layak untuk diselamatkan, tetapi karena begitu besarnya kasih Allah atas umat manusia. Tetapi seringkali manusia yang sedang berada dalam pergumulan atau kesulitan hidup merasa Allah tidak mengasihinya. Padahal pada kenyataannya Allah sangat mengasihi manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini dan memberikan hidup yang kekal. Apakah kita sudah merasakannya, kasih itu dalam kehidupan kita? Mari kita ingat kembali pertolongan Tuhan pada waktu hidup kita dalam penderitaan, sakit penyakit, menghadapi masalah, tekanan, kesulitan hidup sehari-hari. Dia selalu menolong kita atas dasar kasih-Nya. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, yang pertama kita akan membalas kasih yang begitu besar atas dasar kasih Yesus yang begitu besar terhadap kita. Yang kedua, apa yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia? Dia bertindak mengutus anaknya yang tunggal. Saya akan bacakan bagi saudara semua Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Yesus rela berkorban, mengorbankan dirinya hanya untuk kita semua orang yang berdosa. Allah bertindak mengutus Yesus di dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus di atas kayu salib, agar manusia dibebaskan dan dimerdekakan dari ikatan dosa. Dulu kita semua diikat oleh dosa atas perbuatan iblis. Tapi sesudah Allah turun ke dunia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita dibebaskan dari maut yang kekal, yaitu neraka. Dengan demikian kita pun harus menyatakan kasih kita kepada Allah dengan cara melakukan amanat agung Yesus, dengan memberitakan Injil dan menjadi saksinya. Saya akan bacakan bagi saudara Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Apakah kita sebagai orang percaya sudah pernah bersaksi dan memberitakan Injil agar banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian. Pada suatu hari, waktu saya lagi on air di Radio Pelita Kasih, ada seorang yang bertanya, "Bu, ini anak muda ya, masih belum menikah." Dia katakan, "Bu, kalau mau bertobat dan mau terima Yesus gimana caranya ya?" Aduh, saya pikir susah banget ya. Bagaimana caranya? Dengan melalui on air ini, ya kita bisa banyak bicara, kalau tidak tatap muka. Kemudian saya katakan, mari kita bertemu. Kapan kamu bisa? Kita berjanji ketemu di McD CL. Saya tidak kenal dia dan dia tidak kenal saya. Hanya kita janji, kamu pakai baju apa, saya pakai baju apa. Dan pas pada waktu itu adalah bulan puasa. Dan pada waktu itu belum buka puasa, kemudian saya ajak duduk, tetapi saya tetap pesan makanan, tapi belum dimakan karena dia berpuasa.
Kemudian dia tanya kembali, gimana Bu, sebagai orang Kristen bisa percaya Yesus itu gimana? Saya hanya bercerita mengenai kedua anak dari Bapak Abraham. Saya sebut tidak Abraham tapi Ibrahim. Yaitu yang pertama adalah Ismail, yang kalian saat ini percaya kepadanya. Tetapi saya percaya kepada anak yang kemudian yaitu Ishak. Terus saya bercerita banyak terhadap dia dan dia mengangguk-angguk. Dalam hati saya dia mau percaya boleh, nggak percaya boleh. Dan sampai kepada kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Saya cerita banyak begitu dan akhirnya dia bilang, ya Bu, saya mengerti. Tapi saya ajak berdoa dan dia mau. Setelah itu kita makan santai, buka puasa. Saya sih nggak berpuasa ya, tapi saya menemani dia berbuka puasa. Akhirnya kita berpisah. Sebulan kemudian nggak ada kabar, tetapi kemudian pada suatu hari dia memberi kabar kepada saya bahwa dia sudah dibaptis. Tugas saya adalah memberitakan. Untuk membaptis mungkin bukan dari gereja GBI Jelut 4 ini, tetapi mungkin dari gereja lain. Dia katakan, saya sudah dibaptis dan sekarang saya pelayanan dengan JS, pendeta JS. Saya nggak usah sebut namanya, ya. Dan dia banyak bercerita bahwa menurut pengalaman dia saksikan bagaimana dia menjadi seorang Kristen dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan singkat kata saya tidak banyak untuk bertanya-tanya kembali dan saya katakan selamat kalau kamu sudah terima Yesus dan sekarang layanilah dia. Karena seorang konselor tidak boleh untuk menggali pengalaman mereka. Kalau mereka bercerita, saya akan terima. Demikian cara kita bersaksi, menginjil, dan sampai mereka bertobat. Akhirnya saudara, kita tidak bertemu lagi sampai dengan hari ini. Bagi kita yang belum pernah memberitakan Injil dan menyaksikan kebaikan Tuhan, mari mulailah dari sekarang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin banyak hambatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk mewartakan kebaikan Tuhan, banyak hambatan. Saya juga pernah bersaksi kepada seseorang yang lain agama juga, tetapi dia bilang, lu gak usah suruh-suruh gua untuk ke gereja, katanya. Ini sudah tua ya. Gua sudah punya kepercayaan sendiri. Ya, itulah hambatan-hambatan karena kita di stop sampai di situ saja. Oleh karena itu tetap kita harus bersemangat untuk mewartakan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada. Apalagi masih ada kesempatan banyak bagi anak-anak muda. Mari kita beritakan Injil. Kita bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa itu. Pengorbanannya yang luar biasa yang kita sudah terima sehingga kita sudah bebas dari segala dosa, kesalahan dan maut, juga bebas dari neraka. Salibnya pengorbanan Tuhan melalui salibnya.
salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Poin pertama, kita melakukan atau membalas apa yang sudah dilakukan Tuhan terhadap kita. Dasarnya adalah kasih yang begitu besar. Yang kedua, Dia bertindak untuk menyelamatkan kita semua dengan mengutus anaknya yang tunggal. Yang ketiga dan yang terakhir, agar manusia selamat, Yesus harus menyelesaikan misinya, yaitu mengaruniakan hidup yang kekal bagi yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara dan saya percaya Yesus, kita nggak usah ragu-ragu lagi. Kita sudah ditentukan untuk menerima hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Asal tetap kita berada bersama dengan Yesus. Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, batas waktu atau batas usia manusia itu hanya beberapa tahun saja. Oleh karena itu, kita harus melakukan misi Yesus untuk mengabarkan kabar kesukaan itu kepada setiap orang. Dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, jikalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru kami akan melayang lenyap. Berarti umur manusia itu kalau enggak 70 ada bonusnya sampai 80 tahun, seperti saya ada bonusnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi jangan bertanya-tanya, Ibu Susan itu kan pendeta, tapi kok sakit-sakitan melulu? Karena batas umur manusia 70, kalau kuat kita sampai 80 tahun. Tapi kebanggaannya hanya kesukaran dan penderitaan yang saya derita sampai dengan hari ini, yaitu tentang kesehatan. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan saya sampai dengan hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya sampai dengan hari ini. Dia senantiasa ada dalam hidup saya. Dalam Lukas 12 ayat 20 juga dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Bisa-bisa kita punya
hidup ini, punya kehidupan ini, itu hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan diambil Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan bodoh. Kita jangan terlalu memfokuskan diri dengan usaha mencari uang, mencari kesenangan, mencari harta. Di sini dijelaskan, buat apa hartamu nanti jikalau pada malam hari ini jiwamu diambil oleh Tuhan. Tetapi di dalam Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, dari saat ini kepercayaan kita kepada Yesus jangan berhenti sampai kepada keselamatan. Tetapi kita harus bertindak menyelesaikan misi Yesus. Karena Yesus memang sudah menaruh misi itu kepada kita di dalam Matius 28 tadi, kita harus pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk mewartakan kabar baik itu kepada setiap orang. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita memberitakan Injil tidak ada alasan apapun juga. Karena firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita semua yang masih hidup dan belum mencapai 70 tahun. Tetapi yang 70 tahun dipakai Tuhan, silahkan. Mari kita sama-sama mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Mungkin kita tidak bisa bicara menyaksikan cinta kasih Tuhan, tapi melalui hidup kita, kita harus bisa menjadi suratan terbuka atas orang lain sebagai warta atau berita keselamatan bagi orang lain. Karena keselamatan adalah berkat terbesar yang telah kita terima dari Tuhan. Karena itu kita harus dengan antusias memberitakan ini kepada orang lain agar mereka juga diselamatkan. Mari kita nyatakan kerinduan kita dengan menyanyikan pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap langkahku, tiada pernah berubah kasih-Mu, Yesus.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekun terus melaksanakan misi Yesus. Karena atas dasar kasih yang begitu besar, dan Dia bertindak mengutus anak yang tunggal untuk membebaskan kita dari dosa kesalahan kita. Dan misi itu kita harus teruskan untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan ini, mari kita semua bangkit untuk mewartakan kebaikan Tuhan itu. Untuk mewartakan kasih setia Tuhan itu kepada setiap orang. Agar mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal juga seperti yang sudah kita terima daripada Yesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah menebus dosa kesalahan kita. Segala kejahatan Engkau sudah ampuni Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan, supaya kami mendapat keselamatan kekal dan hidup yang kekal. Ajar kami semua, khususnya untuk Jemaat GBI Jelambar Utama 4 ini, agar mereka juga boleh bertekun untuk melaksanakan misi Yesus ini. Melaksanakan misi karena mereka sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan karena cinta kasih-Nya kepada kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga terima kasih Roh Kudus. Karena kebaikan-Mu, kami boleh hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih. Ya Bapa. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah raya ini. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Dan tadahkanlah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya berkat dan sukacita, keselamatan dari Allah Bapa kita dilimpahkan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan kita semua boleh bertemu dengan Dia di awan-awan permai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.